Manchester United sukses menghajar Barnsley dengan skor telak 7-0 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup 2024/2025 yang digelar di Old Trafford, Rabu tanggal 18 September tahun 2024 dini hari WIB. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, dan Christian Eriksen menjadi bintang kemenangan MU dengan masing-masing memborong 2 gol. Satu gol lainnya lahir lewat eksekusi penalti Anthony. Berkat hasil ini, MU pun berhak melaju ke putaran keempat alias babak 16 besar. Sementara itu, langkah Barnsley terpaksa harus terhenti di putaran ketiga ini. Mantan striker Manchester United Dwight Yorke meyakini kalau Setan Merah seharusnya berusaha maksimal untuk mengontrak Erling Haaland sebelum sang striker bergabung dengan Manchester City. Manchester United sebelumnya juga mengincar Haaland. Akan tetapi, bomber asal Norwegia tersebut pada akhirnya pindah ke Manchester City setelah klausul pelepasannya ditebus seharga 51,2 juta pounds. Kini Haaland menjadi salah satu striker terbaik di Premier League. Ia telah mencetak 99 gol dari 103 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Manchester City. Dwight Yorke mengkritik Manchester United karena tidak berusaha mati-matian untuk merekrut Erling Haaland. Yorke mengatakan Setan Merah seharusnya membayar 150 juta pounds jika perlu untuk mengamankan jasanya. Sejujurnya, dia fenomenal sekali, kata Yorke kepada beIN Sports. Dalam 3 tahun ketika Ole masih berusaha mendapatkannya, saya akan membayar 150 juta pound untuknya saat itu. Saya akan membayar lebih dan menghabiskan 150 juta pound untuk mendapatkannya. Jika saya adalah United dan serius ingin membawa klub ini maju, terutama saat United bisa sedikit unggul berkat Ole, saat itulah mereka punya secercah harapan untuk membayar 150 juta pound untuk mendapatkan pemain itu. Saya rasa United tidak cukup berusaha untuk melakukan itu. Menurut saya, mereka seharusnya bisa berusaha lebih keras. Tapi sekarang sudah agak terlambat. Dwight Yorke tanpa tedeng aling-aling menyebut Manchester United saat ini yang terburuk dalam sejarah Premier League. Meskipun musim lalu MU meraih trofi, keberhasilan memenangi Piala FA itu pula yang diyakini menyelamatkan posisi Erik ten Hag. Ex-striker MU Dwight Yorke percaya tim saat ini belum beranjak kemana-mana dan masih sangat jauh untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat jauh dari memenangi Premier League. Ketika bicara soal manajer yang sekarang, ini awalnya adalah orang yang diharapkan membawa kami maju, dan kami rasa setelah musim pertama memang inilah sosoknya, ungkapnya kepada beIN Sports. Yang terjadi, ya kami memang berhasil memenangi Piala FA musim lalu, tapi posisi kami itu tidak berarti bahwa kami tim yang bagus setelah memenangi trofi tersebut. Memenangi trofi itu bagus, kita harus menjaga lemari trofi terus terisi. Tapi posisi kami saat ini sebagai klub, identitas dalam hal cara main kami, posisi finish kami, gol-gol yang masuk, gol-gol yang tercipta, itu adalah yang terburuk dalam sejarah kami sejak Premier League dimulai pada 1992, tambah mantan rekan duet Andy Cole ini. Matthijs de Ligt mengaku mulai merasa betah bermain untuk Manchester United musim ini. Diketahui, Matthijs de Ligt didatangkan oleh Manchester United dengan biaya 50 juta euro atau 854 miliar rupiah dari Bayern Munich. Kedatangan de Ligt ke Manchester United pun disambut positif oleh para penggemar tim Setan Merah. Sebab, kedatangan pemain timnas Belanda itu diyakini mampu memperkuat lini pertahanan United yang rapuh. Meskipun pemain berusia 25 tahun itu sempat dimainkan dari bangku cadangan dalam 2 laga awal Manchester United. Namun, perlahan de Ligt mulai menjadi andalan Erik ten Hag di jantung pertahanan United. Terbaru, ex-pemain dan kapten Ajax itu bermain penuh 90 menit pada laga melawan Southampton dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Manchester United dengan skor 3-0 atas klub berjuluk The Saints tersebut. Namun, dalam wawancaranya baru-baru ini, Matthijs de Ligt mengaku bahwa ia mulai merasa betah bersama Manchester United. Saya sangat menikmatinya di Man United, kata Matthijs de Ligt dalam wawancaranya yang dikutip dari akun X milik Fabrizio Romano pada Senin tanggal 16 September tahun 2024. Lebih lanjut, de Ligt mengatakan bahwa Manchester United merupakan tim yang solid dan memiliki banyak pemain muda yang ingin berkembang. Selain itu, pemain kelahiran Leiderdorp, Belanda itu berharap bahwa timnya bisa mengulangi hasil positif seperti melawan Southampton pada Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 lalu. Kami mempunyai grup yang hebat, teman-teman yang luar biasa. Banyak pemain muda yang harus berkembang dan ingin berkembang. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hasil lebih seperti akhir pekan lalu dan tumbuh sebagai sebuah tim, ujar ex-pemain Juventus itu menambahkan. Diketahui, Matthijs de Ligt merupakan salah satu bek terbaik di dunia saat ini.
Memulai karirnya bersama Ajax membuat bek berpostur 189 cm itu sempat menjadi komoditi panas di sepak bola Eropa. Ex-gelandang Manchester United, André Gomes, dilaporkan diincar oleh raksasa Premier League, Liverpool. Gomes kemudian pindah ke Lille, namun ia sempat disekolahkan ke Boavista di Portugal. Setelah itu ia balik ke Lille. Gelandang berusia 24 tahun ini kemudian jadi salah satu pemain andalan klub Prancis tersebut. Angel Gomes mendapat penghargaan karena performa apiknya di Lille selama 3 musim terakhir. Ia dipanggil membela timnas Inggris pada jeda internasional September tahun 2024 kemarin. Pemanggilan ke timnas Inggris bukan satu-satunya hal yang positif bagi Gomes pada bulan September ini. Kabarnya ia juga diincar oleh Liverpool. Rumor ini berasal dari laporan Football Insider, via Liverpool Echo. Laporan itu mengklaim bahwa scout dari Liverpool ikut hadir kala Gomes membela Inggris di laga lawan Finlandia. Laporan itu juga mengklaim Liverpool berniat merekrutnya setelah musim ini berakhir. Tapi selain The Reds, Gomes juga disebut diincar oleh Newcastle. Skuad Liverpool saat ini punya sejumlah pemain tengah top. Ada Alexis Mac Allister dan Dominic Szoboszlai. Masih ada juga Curtis Jones dan Harvey Elliott. Selain itu ada pula Ryan Gravenberch dan Wataru Endo. Dengan komposisi pemain yang ada sekarang, akan sulit bagi Angel Gomes bersaing dengan pemain lainnya di lini tengah Liverpool. The Reds sendiri punya pemain bertipe kreatif dalam diri Mac Allister, Szoboszlai, dan Elliott. Liverpool sebenarnya lebih butuh gelandang bertahan baru. Mereka cuma punya Endo yang merupakan satu-satunya gelandang bertahan murni di posisi tersebut. Manajer Manchester United Erik ten Hag berpesan pada Anthony bahwa jika ingin bermain lebih sering maka ia harus bekerja keras di sesi latihan. Anthony didepak ke bangku cadangan karena Erik ten Hag sepertinya melihat performanya musim lalu sangat kurang. Ia cuma berkontribusi pada 5 gol di semua ajang kompetisi bagi Manchester United. Erik ten Hag akhirnya memberikan pesan tegas pada Anthony. Ia mengatakan bahwa El Gasing wajib berlatih dengan benar jika memang ingin lebih sering mendapat kesempatan bermain lebih banyak di skuad utama Manchester United. Kami berlatih setiap hari dan para pemain harus mendapatkan hak untuk bermain. Ketika para pemain melakukan hal yang benar dalam latihan, ketika sikap mereka baik dan mereka menunjukkan kinerja dalam latihan, maka mereka akan mendapatkan hak untuk bermain, tegasnya seperti dilansir Goal. Ex-striker Manchester United, Michael Owen, sempat memberikan komentar bernada positif bagi Anthony. Ia mengatakan sang winger punya kans untuk menjadi pemain penting bagi Setan Merah. Ya, kita bisa bilang perekrutan Anthony sejauh ini tidak berjalan dengan mulus, di mana ia belum memberikan sesuatu yang berarti bagi klub ini, ungkap Owen kepada OLBG. Anthony tahu betul bahwa ada pemain muda yang mulai menggantikan dirinya dan ini bisa jadi musim yang berat untuknya. Namun jika Erik ten Hag bisa menyetel timnya dengan baik, maka ia mungkin bisa memberikan kejutan di musim ini, cetus Owen. Manchester United sangat aktif di bursa transfer musim panas 2024 lalu. MU total merekrut 5 pemain untuk tim utama yakni Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, Dusair Mazraoui dan Manuel Ugarte. Selain Yoro dan de Ligt, MU sebenarnya berminat merekrut wonderkid Barcelona, Mikhail Faye. MU ingin merekrut pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu di awal bursa transfer musim panas 2024. Namun Setan Merah harus gigit jari. Faye menolak pindah ke Old Trafford. Dia lebih memilih bergabung bersama klub Prancis, Rennes. Perekrut Yoro dan de Ligt menjadi penyebab utama Faye ogah bergabung bersamamu di bursa transfer musim panas 2024. Dalam perbincangan di Inkubator Podcast, agen Faye, Bara, menyatakan kliennya tidak mau menghabiskan waktu di bangku cadangan saja karena adanya Yoro dan de Ligt sehingga memilih berani untuk menolak pinanganmu. Manchester United tertarik pada Faye, tetapi dia tidak menyukai opsi itu. Dia bukan pemain reguler di Barcelona, yang jadi masalah apakah dia tidak akan memiliki hal yang sama di MU. Perkembangannya tidak akan maju sama sekali, ujar Bara. Faye ingin mendapatkan menit bermain yang banyak di level senior agar bisa terus berkembang. Faye juga masih memendam hasrat bisa membela Barcelona suatu hari nanti. Barca menginginkan klausul pembelian kembali dalam kontrak Faye dengan Rennes, itu adalah satu-satunya syarat yang diterima Barca. Klausulnya adalah 30 juta euro. Sekarang semuanya tergantung pada Faye, bagaimana dia akan berkembang. Bila bergabung dengan MU di musim 2024-2025, Faye kemungkinan terlebih dulu main di tim U21 sebelum dipromosikan ke tim senior ketika Evans pensiun dan bek senior Victor Lindelof laku terjual. Manchester United terus mengukir nama sebagai salah satu klub top di Eropa. Sebagian besar dari keberhasilan mereka terletak pada pemain-pemain bintang yang memperkuat skuad mereka.
Pada musim 2024-2025, beberapa pemain utama Manchester United menunjukkan nilai pasar yang mengesankan. Hal itu mencerminkan potensi dan performa mereka di lapangan. Nilai pasar seorang pemain sering kali menjadi indikasi dari kualitas dan dampaknya terhadap tim. Beberapa pemain setan merah kini memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, berkat kontribusi signifikan mereka dalam berbagai kompetisi. Berikut ini 5 pemain Manchester United dengan nilai pasar tertinggi pada musim 2024-2025. 5. Kobbie Mainoo. Nilai pasar Mainoo meroket seiring dengan peningkatan performanya di lapangan dan potensinya yang besar untuk berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. Ia dibanderol 55 juta euro. 4. Marcus Rashford. Nilai pasar Rashford masih tetap tinggi. Penyerang yang kini berusia 26 tahun tersebut memiliki nilai pasar yang menyentuh angka 60 juta euro. 3. Rasmus Højlund. Dengan kemampuannya yang mengesankan di depan gawang dan fisiknya yang kuat, Højlund menjadi salah satu pemain dengan nilai pasar tinggi. Banderolnya mencapai 65 juta euro. 2. Matthijs de Ligt. Pada musim ini, de Ligt sudah memainkan 3 pertandingan pada ajang Premier League. Mantan pemain Juventus tersebut memiliki nilai pasar yang mencapai 65 juta euro. 5. Bruno Fernandes. Saat ini Fernandes telah mencetak 79 gol dan 67 assist dari 237 pertandingan untuk Manchester United. Gelandang asal Portugal tersebut memiliki nilai pasar sebesar 70 juta euro.